Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini sebenarnya adalah untuk melengkapi penjelasan ya, karena mungkin ini sebenarnya belum saya upload videonya di YouTube, cuman nanti pas saya cek ternyata recordan saya mungkin entah karena mungkin biasanya saya record pakai software ketiga misalnya semacam kayak OBS ataupun PowerSoft gitu ya, PowerSoft Screen Recorder. Ternyata pas saya pakai bawaan Windows, mungkin saya nggak terlalu paham atau mungkin ada salah setting ya. Jadi ketika saya record Gmit-nya, ternyata ada beberapa tampilan yang gelap di hasil recordannya. Cuman kalau pas saya tanya peserta-peserta Gmit-nya, ternyata di mereka tuh normal gitu. Nah, berarti mungkin ada sesuatu di di bagian Gmit-nya gitu ya. Karena yang saya record itu adalah tab Google Chrome yang bagian Gmit-nya gitu. Nah, oke, so untuk yang pertama adalah terkait dengan yang namanya ini versi manual daripada contoh yang 2.3 ini yang terkait dengan komoditas padi dan jagung. Oke, so untuk versi manualnya, jadi di sini kita pasti harus membuat kalimat matematika. Dan dari mereka ini intinya dirangkum, sudah dirangkum kan ya. Nah, jadi dari mereka berempat informasinya tidak semua merupakan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya kan adalah yang ini ya. Itu adalah terkait dengan yang namanya keuntungan. Jadi fungsi tujuannya adalah, atau ini tujuan daripada keuntungannya adalah Z sama dengan 4 dikalikan dengan banyaknya per atau hektar daripada si padi, ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan yang namanya banyak hektar atau luas jagungnya ya. Jadi di sini saya memisahkan bahwasanya X itu adalah si padi dan ini 3 adalah jagung. Yang G adalah jagung, dan kemudian dari mereka tiga yang ada di bawah gitu ya, mereka bertiga yang ada di bawah sini yang terkait dengan kebutuhan, ini adalah fungsi kendalanya ya, ini adalah fungsi kendalanya. Jadi untuk fungsi kendalanya sendiri itu ada jam kerja ya kan, yang dimana untuk yang pertama fungsi kendalanya adalah 60x ditambahkan dengan yang namanya 40y, ditambahkan dengan 40y lebih kecil sama dengan 1000 ya, lebih kecil sama dengan 1000. Karena ya di sini paling mentoknya kan 1000 ya. Oke. Dan kemudian yang kedua adalah ini 5x tambah dengan 2y lebih kecil sama dengan 120. Oke, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan lahannya, yaitu adalah si padi tambah jagung itu pasti lebih kecil sama dengan 18 ya. Nah, ya udah, kemudian untuk versi manualnya ketika kita mau menggambar manual, maka kita harus cari titik potong gitu ya kurang lebih. Nah, yang dimana untuk fungsi kendala yang pertama nanti ini akan saya bikin dengan garis warna hijau. Nah, 60x tambah 40y kita bikin sama dengan ya. Oke. Nah, yaudah, ini kemudian kita bikin ketika x sama dengan 0, maka y-nya adalah setara dengan yang namanya 225 harusnya. Ya, 0 oke, 25. Kemudian untuk yang ketika y-nya sama dengan 0, ternyata x-nya ini adalah 100 per 6 gitu ya. Nah, 100 per 6. Mungkin ini ya, sorry ya kalau misalnya emang pas di versi aslinya yang di Gmit warnanya agak sedikit beda dengan yang saya pakai yang sekarang gitu ya. Jadi terkait dengan warna garisnya, makanya ini di sini saya jelasin ulang dikit-dikit aja. Oke, ini yang kedua adalah 5x tambah dengan 2y sama dengan 120. Ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya adalah setara dengan 60. Kemudian untuk ketika y-nya sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah berapa nih?
120 bagi 5, 24 lah ya. Oke, 24. Oke, kemudian untuk yang garis yang ketiga adalah X tambah Y sama dengan 18 berarti ya. X tambah Y sama dengan 18 berarti ketika X-nya lebih besar, X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 18. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 18 gitu. Ya sudah, so langsung aja kita buat ya kan. Nah, di sini ada beberapa titik kan. Yang ini titik pertama ini 0,25, kemudian ini adalah 100 per 6,0 gitu ya. Nah, kemudian kalau yang biru ini adalah 0,60, kemudian ini adalah 24,0. Kemudian untuk yang warna ungu ini adalah 0,18, ini adalah 18,0. Ya udah, so kita gambar. Maka ternyata kalau kita gambarnya ya ini saya nggak pakai garis lidik ya, yang kayak di bukunya. Reminder lagi, karena di bukunya dia pakai garis lidik, sedangkan saya enggak, karena to make sure kalau misalnya untuk gambar yang cuman sketsa aja yang takutnya angkanya gede-gede, itu kalau garis lidik takutnya malah salah gitu. Oke, 0,25 digambar ya, kurang lebih ada di sini 25-nya, 0,25 ya. Ketika X-nya 0, Y-nya 25. Kemudian 100 per 6,0 ya kurang lebih di sini. Karena ini kan kurang lebih 16-an ya, 16, sekian gitu lah. Nah yaudah, tinggal saya tarik garis ya kan. Nah oke, ini adalah garis yang mewakili pertidasamaan 60 X tambah dengan 40Y lebih kecil sama dengan 1000. Oke, kemudian untuk yang biru 0,60 berarti di sini di atasnya lagi ya 60. Terus kemudian ada 24,0 masih ada di sini. 24 karena ini kan 16, ya, 24 pasti di kanannya. Nah ini nih gambarnya kan saya nggak scaling banget ya, gambarnya nggak skala banget, nggak rapi banget. Karena apa? Ya masa iya sih gitu ya, jarak dari 16 ke 24 sama 25 ke 60 jaraknya relatif sama kan gitu. Ya itulah kalau misalnya pakai garis lidik kan hancur nanti. Nah untuk yang oke, ntar dulu yang hijau saya pindah ke sini aja. Untuk yang biru 5X tambah dengan 2Y lebih kecil sama dengan 120. Oke, 120. Ya sudah, yang warna ungu sekarang 0,18. 0,18 itu berarti kurang lebih ada di sini. Ya kan? Kemudian 18,0 itu ada di sini. Jadi kalau ditarik garisnya adalah dari sini ke sini. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, kemudian mungkin ini saya tulis di sini aja. X tambah Y lebih kecil sama dengan 18. Kemudian dilakukan pengujian dengan cara titik uji. Nah, yang dimana titik ujinya adalah titik yang tidak dilewati oleh garis. Ya sudah, berarti ini saya pakai titik ini ya. Ujinya yang adalah yang merah ini 0,0. Ya kan? 0,0. Kemudian ya udah tinggal kita cek satu-satu. Misal nih 60 kali 0 tambah. Nah, oke. So ini 40 kali 0 ya. Oke. Nah, ini 40 kali 0. Tinggal dimasukin aja. Lebih kecil sama dengan 1000. Ya, ini kan kalau dihitung ya pasti 0 lebih kecil sama dengan 1000 kan. Maka ini bernilai benar. Kalau bernilai benar kan arsirannya mendekati titik uji ya. Oke. Kemudian yang biru sama yang ungu juga sama ya. Langsung kita masukin aja. Oke, so 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 120. Maka 0 lebih kecil sama dengan 120 ini adalah sesuatu yang bernilai benar. Nah, berarti ini juga ke sini juga nih arsirannya. Kemudian kalau untuk yang ungu berarti 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 18. Ya, 0 lebih kecil sama dengan 18 ini bernilai benar. Maka daerah arsirannya akan ke bawah sini. Nah, terus kemudian tinggal dicari nih, mana daerah arsir yang paling banyak. Itulah daerah himpunan penyelesaiannya kan gitu. Maka ternyata diperoleh informasi bahwasanya daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang warna ini, yang warna abu-abu ini. Nah, dari daerah yang warna abu-abu ini kita punya beberapa titik.
ada titik ini ya, titik ujinya, kemudian ini, dan kemudian ini. Ada 4 titik ya berarti ya. Nah, ada titik A, B, C, dan D. Oke. Nah, untuk yang titik A itu kan adalah 0,0. Kemudian untuk titik B adalah 0,18 ya. Oke. Kemudian untuk titik C, nah itu nanti kita cari karena kita belum tahu informasinya titiknya berapa. Yang D itu adalah 100 per 6,0. Oke, ya udah sekarang tinggal kita cari untuk titik C-nya. Nah, titik C-nya ini kan ya kayak titik potong biasa, titik mencari penyelesaian gitu kan ya, tinggal eliminasi substitusi. Nah, dilihat nih yang C itu adalah hijau sama ungu. Hijau sama ungu berarti 1/3. Ya udah berarti 60x tambah 40y sama dengan 1000. Terus kemudian x tambah y sama dengan 18. Nah, ini berarti ya kita kali 4 kali 1 bawahnya kali 40. Nah, di sini saya mau menghilangkan y-nya terlebih dahulu gitu ya. Sehingga jadinya adalah 60x tambah 40y sama dengan 1000. Kemudian ini adalah 40y tambah 40x 40y sama dengan 18 4 2 3 7 20 ya. Nah, adalah 720. Kemudian kalau saya kurang maka ini nanti habis. Jadinya tinggal 20x gitu ya. 20x sama dengan ini adalah 280 lah ya, 280. Berarti x-nya adalah 280 dibagi dengan 20, maka x-nya adalah 14. Ya udah, berarti ini ketika x-nya 14 ya tinggal kita cari. X tambah y sama dengan 18. Berarti 14 tambah y sama dengan 18. Berarti y-nya adalah 18 kurang 14, maka y-nya adalah 4 ya. Yaudah, berarti kita punya informasi bahwasanya untuk titik C ini adalah 14,4. Nah, ya udah, tinggal kita cek satu-satu gitu ya. Untuk yang A 0,0 ke Z-nya. Berarti 4 kali 0 tambah 3 kali 0 ya hasilnya pasti Z-nya sama dengan 0. Kemudian yang B adalah 0,18. Berarti Z-nya adalah 4 kali 0 tambah dengan 3 kali 18 gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah Z-nya sama dengan 0 tambah 54, maka jawabannya adalah 54. Kemudian untuk C yang 14,4 berarti Z-nya sama dengan 4 kali 14 ditambahkan dengan yang namanya 3 kali 4. Ya. Berarti Z-nya sama dengan ini 56 tambah dengan 12, maka jawabannya adalah 78. Kemudian untuk titik D berarti 100 per 6,0. Maka nilai Z-nya sama dengan 4 kali 100 per 6 ditambah dengan 3 kali 0. Maka jawabannya nilai Z-nya adalah ini berarti 200 per 3 ya. 200 per 3 tambah 0. Maka jawabannya adalah 200 per 3 ya, 66 berapa gitu lah ya. Oke, sorry. Ini 56 tambah 12 kok bisa 78, 68 ya. Oke, 68. So dari sini ini kan 66,67 ya. 67 ya dibulatkan lah. Nah, dari sini mana yang paling gede angkanya hasil Z-nya? Ya, ternyata kita memperoleh informasi bahwasanya untuk nilai Z paling besar itu jatuh di bagian yang C. So bisa kita dapat simpulkan bahwasanya untuk memaksimumkan keuntungan kita harus memanfaatkan lahan dengan rincian 14 hektar gitu ya. 14 hektar 14 hektar padi, 14 hektar padi dan 4 hektar jagung, 4 hektar jagung dengan keuntungan atau nilai Z-nya adalah untungnya adalah sebesar 68 juta rupiah gitu ya. 68 juta rupiah. Seperti itu. Itu untuk versi manualnya. Dan sekarang kita masuk ke Excel solver ya.
Oke. Nah, untuk Excel solver, nah di sini, nah ini sedikit ribet ya. Nah, cuman ini langsung aja karena kan udah saya bahas juga di Gmeet-nya. Oke. Jadi untuk sebenarnya ini kalau mau bikin kalimat matematisnya lagi seperti yang ada di Paint tadi, yang digambar tadi juga boleh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Toh juga udah dibahas sih tadi versi manualnya. Nah, sekarang kalau misalnya ini ngerjain pakai Excel solver itu adalah kita bikin dulu nih ya. Oke, wait. Nah, oke. So, ini kalau misalnya kita buat ya, untuk si siapa si Excel solvernya sendiri, maka kita harus buat yang namanya ini agak sedikit ribet ya. Oke, pertama adalah variabel keputusannya ya, variabel keputusan yang dimana ternyata variabel keputusannya ini itu ada dua. Ya, variabel keputusannya ada dua yaitu adalah untuk si padi dengan si jagung. Kemudian kita kasih nilainya. Oke, nilainya bahwasanya untuk nilainya ini pasti ya paling gampangnya kasarnya ya nilai daripada berapa luas kan ya satu ya kalau nggak satu gitu. Kemudian untuk keuntungannya, nah untuk fungsi tujuannya itu adalah dengan cara apa ya 4 sama 3 karena satu untuk yang X itu 4 yang Y kan 3. Nah untuk total keuntungannya, nah baru di sini total keuntungannya adalah dengan cara menghitung daripada ini dikalikan dengan yang namanya ini ditambah dengan ini dikalikan dengan yang namanya ini. Set. Nah, jadi sementara kalau kita punya ini satu ya sama satu hasilnya 7 gitu ya. Kalau kita ganti 5 sama 8 ya hasilnya pasti berubah jadi 44. Oke, kemudian untuk kendala ya. Nah, sekarang kendalanya ada 3. Ada jam kerja, ada pupuk, ada lahan. Nah, untuk yang X kendalanya adalah jam kerjanya 60 dengan ininya adalah 40. Kemudian untuk pupuknya ini 5 untuk X-nya dan Y-nya 2 dan lahannya sama-sama 1. Nah, di mana kalau misalnya kita bikin skenario dan ini nanti terpakai gitu ya. Yang terpakai berarti kan sama aja kita mau menghitung ini dikalikan dengan yang namanya ini gitu ya. Oke, wait. Oke, ditambahkan dengan ini dikalikan dengan yang namanya di sini. Nah, ini saya pakai F4 mungkin kalau di Gmeet enggak karena ini itu tujuannya kan adalah untuk mengunci ya. Jadi langsung saya tinggal gini aja. Oke, jadi ini 60 kali 1 ya kalau ini saya ganti ya jadi berubah gitu ya. Oke, dan di mana yang kita gunakan ini nanti pada harusnya adalah sesuatu yang harus lebih kecil daripada ketersediaan gitu kan ya. Karena di fungsi kendala juga kita tahu bahwasanya kan apa namanya harus lebih kecil daripada ketersediaan. Jadi ini ketersediaannya 1000, ini 120 dan ini adalah 18. Nah, kalau udah tadi ingat ya bahwasanya untuk mencari keuntungan kita butuh 14 hektar padi, 4 hektar jagung, kemudian dengan keuntungan itu sama dengan 68 juta rupiah. Oke, nanti kita compare ya. Oke, so kita masuk ke data, ke solver. Nah, ini set objektifnya adalah kita lihat nih, sel yang kita mau tujuannya adalah total keuntungan. Nah, itu adalah B17. Oke. So udah nih B17. Dan jangan lupa ini dicek nih. Mau memaksimalkan, meminimumkan. Ya, karena kita lagi bahas untuk memaksimumkan, ya klik yang max gitu ya. Kemudian variabel yang berubah itu adalah yang di bagian sini yang nanti kita rubah, gitu kan ya. Nah, jadi tinggal kita tarik. Nah, jadi variabel yang berubah tuh yang ini. Kemudian untuk fungsi kendalanya adalah, nah fungsi kendalanya itu adalah dari sini sampai ke sini yang nanti kita gunakan itu harus lebih kecil daripada yang tersedia. Oke. Nah, kalau udah ini make and constraint-nya ini bikinnya simplex LP atau simplex linear programming. Kemudian langsung kita solve. Dan ini
saya mau lihat answernya gimana jawabannya ya. Oke. So di sini ternyata di sini kita sudah mempunyai informasi bahwasanya total keuntungannya adalah sebesar 68 sesuai ya. Yang awalnya dia 7 gitu sama-sama 1. Kemudian kalau untuk nilai X sama Y-nya di mana nilai akhirnya itu adalah 14 sama 14 ya. Atau bisa juga lihat di sini sebenarnya. Tuh, langsung berubah kan 14 4. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini sama yang ada di sini. Dan ini, nah ini beda. Kalau tadi kan kita nggak nyari dong berapa yang digunakan segala macamnya. Kalau di sini ya nanti tertulis gitu, ya tertera 1000 untuk jam kerja kepake 78 dan lahannya dari 18 kepake 18. Jadi titik pupuknya nggak semua kepake gitu. Nah, oke. Jadi ternyata pas kita cek 14 hektar padi benar ya. 4 hektar jagung dan keuntungannya adalah 68 juta rupiah. Nah, tapi so kita akan lanjut nih ke POM-QM for Windows ya. Nah, POM-QM for Windows bahwasanya tadi ini sebenarnya mungkin udah keburu dihapus ya. Tapi no problem sebenarnya bahwasanya untuk POM-QM for Windows, nah pilih yang linear programming gitu ya. Nah, ini adalah contoh satu. Nah, constraint-nya itu ada 3 ya tadi ya. Kita tahu bahwasanya ada 3 fungsi kendala dan ada 2 variabel, jagung atau kalau nggak padi. Dan tujuan kita adalah untuk memaksimumkan. Ya sudah, tinggal ini kan berarti mau bikin X ini Y juga sebenarnya nggak ada masalah. So tadi memaksimumkannya adalah dengan cara melihat yang ada di sini. Nah, ini sama aja kayak kalau kalian lihat versi manualnya gitu ya. Memaksimumkan 4x tambah 3y. Berarti di sini taruh 4 aja, di sini taruh 3. Kemudian batasan masalah yang pertama, ini kan jam kerja nih, ya kan? Nah, terus kemudian ininya 60 dan kemudian di sininya 40. Yang dimana lebih kecil sama dengan daripada 1000. Kemudian untuk constraint yang kedua adalah terkait dengan pupuk, yang dimana ini ada 5 untuk X dan 2 untuk Y, dan nilainya value-nya batasannya adalah 120. Nah, kemudian untuk constraint ketiga ini terkait dengan lahan. Saya mau ganti ini gitu kan. Ini 1 dan paling mentoknya 18. Nah, kalau udah ya tinggal di solve aja. Selesai. Nah, ternyata kita memperoleh informasi solusinya adalah 14 untuk X alias padi, sama ya, 4 untuk yang Y, jagung, dan ternyata kita punya keuntungan untuk nilai ininya adalah 68. Dah. Jadi itu untuk yang contoh yang pertama ya, terkait dengan manual, Excel solver dan pakai QM for Windows. Nah, kemudian di sini ada contoh kedua. Nah, di sheet 2 sini. Nah, karena berhubung ini enggak sebenarnya ini ada 6 variabel. Kenapa bisa begitu? Karena ya di sini ada 3 model. Tapi di sini kita masih belum tahu model yang pertama apakah kita. Jadi dari setiap model sebenarnya ada 2 opsi gitu loh. Makanya ada 6 variabel jatuhnya. Yang dimana kalau misalnya di sini kan ada model 1 bikin sendiri, ada 2 model sendiri, ada bikin sendiri kan gitu ya. Jadi di sini saya memisalkan bahwasanya untuk mungkin di sini X1-nya aja kali ya. Atau di sini aja nggak apa-apa. X1-nya X2, X3, Y1, Y2, kemudian ini ada Y3 yang dimana untuk X1 ini adalah model 1 kalau bikin sendiri. Bikin sendiri gitu ya. Terus kalau ini model 2 bikin sendiri, ini model 3 bikin sendiri. Tapi kalau yang Y1 ini adalah model 1 tapi beli atau dari mitra gitu ya. Beli dari mitra gitu. Kalau ini ya beli dari mitra juga. Nah, oke. Kemudian yang ini juga yang Y3 adalah model 3 dari mitra. Nah, yaudah, maka kalau kita bikin secara kalimat matematikanya, maka yang bakal kita bahas adalah si
ini untuk mencari biaya gitu ya. Mencari biaya yang dimana terkait dengan biaya sendiri itu adalah apa namanya? Ini terkait dengan biaya ya. Oke, kamu ini adalah terkait dengan kalimat matematis dulu ya. Kalimat matematis. Yang dimana di sini ada yang namanya fungsi tujuan, yang dimana fungsi tujuannya adalah untuk meminimalkan daripada sebuah fungsi, atau fungsi tujuannya aja dulu deh. Z sama dengan ini adalah dengan cara menghitung daripada, ya kalau misalnya model 1 dibikin sendiri kan satu unitnya 50. Nah, berarti ya sama aja kayak menghitung 50x1 tambah 83x2 tambah ini tambah ya. Tambah 83x2 tambah 130x3. Kemudian ini ditambah dengan yang namanya 61y1 tambah dengan 97y2 ditambah dengan 145y3. Oke, kalau udah ini fungsi kendalanya. Ada apa aja sih fungsi kendalanya? Nah, fungsi kendalanya itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama terkait dengan jumlah atau mungkin waktu dulu ya. Waktu pasang. Kemudian yang B ini adalah waktu rakit gitu ya. Waktu rakit. Kemudian untuk yang C ini adalah pemesanan atau pesanan gitu ya, berapa banyak pesanannya. Oke, untuk waktu pasang otomatis jelas waktu pasang dengan waktu rakit ini adalah kaitannya dengan kalau model 1 dibikin sendiri. Karena kalau model dari mitra ini kan beli jadi ceritanya. Ya udah, waktu pasangnya adalah 2 untuk X1. Nah, untuk model 1 kemudian ditambah dengan 1,5 X2, ditambah dengan 3 kali X3, yang dimana ini lebih kecil sama dengan 10.000 sorry. Nah, untuk waktu rakitnya ya X1 tambah dengan 2 X2 tambah dengan yang namanya X3 itu lebih kecil sama dengan 5.000. Nah, untuk pesanannya ini ada macam-macam. Karena apa? Karena pesanan 3.000 ini nggak peduli mau bikin sendiri atau beli dari mitra, intinya totalnya 3.000. Berarti ini X1 tambah Y1 itu pasti sama dengan 3.000. Kemudian X2 tambah Y2 itu haruslah sama dengan 2.000. Dan untuk X3 ditambahkan dengan Y3 itu haruslah sama dengan 900. Oke, jangan lupa ya, batas untuk tidak negatif. X lebih besar sama dengan 0, dan untuk Y-nya juga lebih besar sama dengan 0, baik nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3 ya. Nah, ini kalau kalimat matematisnya ya, nanti sebenarnya ini nanti akan kita buat dalam bentuk QM4 Windows-nya ya. Nah, kalau Excel software-nya ini agak sedikit beda ya. Dan ini bikinnya agak sedikit ribet sebenarnya ya. Udah jelas bahwasanya ketika kita mau bahas Excel solver, ketika kita buat oke. Nah, ini ada yang namanya kayak tadi di yang contoh kedua ada yang namanya variabel keputusannya. Nah, variabel keputusannya di sini ada 6 totalnya. Kenapa ada 6? Karena di sini variabel keputusannya ada yang dinamakan ada model 1, model 2 dan model 3, yang dimana di sini ada yang bikin sendiri, ada yang beli dari mitra. Nah, kalau yang beli ini ya pasti sama kayak sebelumnya, bikin sendiri ya minimal 1, 1, 1. Ini untuk model 3, tinggalan 3-nya nih berarti. Nah, untuk beli dari mitra juga sama. Nah, dimana ini nanti harus untuk total pengadaannya. Nah, untuk total pengadaannya berarti kita harus menjumlahkan ini dengan yang ada di sini. Nah, kemudian kita tarik. Nah, tapi kita juga punya informasi bahwasanya nilai yang ada di bagian sini nih. Ntar dulu ya, saya blok dulu. Yang ada di sini haruslah sama dengan yang ada di sini, gitu ya. Terkait dengan jumlah pemesanan.
Nah, ya di mana model pertama itu harus 3.000, ini harus 2.000, dan ini adalah 900. Nah, di mana untuk ini baru terkait dengan biaya. Kalau produksi sendiri sama kalau beli dari mitra. Nah, kalau produksi sendiri kita punya informasi bahwasanya ini 50, 83, 130, ini 61, 97, 145, yang dimana ini adalah terkait dengan total biaya. Perhitungannya adalah kan harusnya ya kalau kita mau ibarat kata benar-benar ditulis manual ya modelnya kayak gini, 50 kali ini tambah 83 kali ini gitu ya. Nah tapi sayangnya enggak, di Excel itu kan ada yang namanya pakai yang namanya sum product gitu ya, yang dimana ini sum produknya adalah daripada sama dengan sum product. Oke, sum product daripada nah ini hati-hati jangan sampai ketuker, karena kalau sampai ketuker ini bahaya. Jadi kita mau mengalihkan siapa nih sebenarnya, gitu kan ya. Nah bikin dari sendiri sum product ini sampai ke sini gitu ya, kemudian kita kalikan dengan atau kita bandingkan dengan yang ada di sini gitu. Sehingga ini kalau kita hitung jadinya 566 sementara. Ya. Oke. Coba wait. Oke. Jadi di sini kenapa kok nulisnya yang ini dulu baru yang ke sini? Karena gini, ketika kita mau menghitung total biaya kan ya sebenarnya kan harusnya adalah angka yang ada di sini dikalikan dengan 50 satu unitnya kan gitu ya. Makanya jangan sampai ketukar. Karena itu kalau di sini ya di Excel ini adalah ketika yang namanya kita menghitung manual. Ya kalau 50 unit, satu unitnya 40 kan 50 kali 40, bukan 40 kali 50. Ya hati-hati. Nah, cuman kalau kalau dalam model matematika kan 50 kali X1 kali 50 ya sama aja kayak 50 X1 gitu kan ya. Nah, oke, ini untuk fungsi tujuannya udah nih. Nah, itu terkait dengan yang namanya biaya. Nah, sekarang fungsi kendalanya adalah ada di waktu pasang sama waktu rakit. Nah, untuk model 1 itu butuh di sini 2, 1,5, ini 3. Kemudian ini 1, 2, 1. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan secara total ya sama kayak tadi, sum product. Tapi hati-hati, yang perlu kita kalikan kali ini adalah bikin sendiri. Gitu kan ya. Kita kalikan dengan yang namanya waktu pasang yang ada di sini. Sorry, ini saya salah. Harusnya ini pakai koma ya. Cuman tergantung sama Excel kalian ya sebenarnya. Oke. Nah, ini kalau dihitung kan ya ini kalau saya ganti kan jadi langsung berubah gitu kan ya. Nah, yaudah ini juga sama sebenarnya. Yang dimana ini sama dengan sum product daripada ini dikalikan atau kita mau kali dengan yang namanya waktu rakit yang ada di sini, sehingga kita memperoleh ini jawabannya 4, yang dimana ini lebih kecil sama dengan semua kan ya. Oke, anggap aja ini lebih kecil sama dengan deh, saya pakai manual aja daripada ribet kan ya. Nah, ini lebih kecil sama dengan daripada yang tersedia di sini. Ini terkait dengan tersedianya adalah 10.000 dan 5.000. Yaudah, so tinggal kita buka data solver. Kemudian ini kitanya adalah untuk minimumkan gitu ya. Ini berarti dolar E30 ya, yang di bagian sini aja. Kita mau meminimumkan yang dimana untuk yang variabel yang berubah itu variabelnya yang berubah yang ini dari sini ke sini ya. Jadi berapa yang bikin sendiri model 1 2 3 ataupun yang beli dari mitra 1 2 3. Kemudian ini ditambahkan lagi dengan batasan masalahnya adalah yang pertama ini pasti harus lebih kecil daripada yang ini. Nah, oke, kita tambahin. Kemudian ingat ada selain ini
ada juga terkait dengan yang namanya pemesanan. Nah, berarti yang ada di sini gitu ya, haruslah sama dengan informasi yang ada di sini. Ya. Jadi ini haruslah sama dengan yang ada di sini. Tinggal di oke aja. Nah, nanti di sini subject to concern-nya udah ada dua fungsi gitu. Yang dimana ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Ya udah, ini pakainya Simplex XP kayak biasa, ini solve, kemudian kita minta answernya dan ternyata kita memperoleh informasi ini. Sebenarnya mau lihat di sini boleh, di sini juga nggak apa-apa. Jadi ternyata kita mempunyai informasi bahwasanya untuk kita membuat ternyata untuk meminimumkan biayanya dan kita memperoleh biaya sebesar 453.300, ternyata kita memproduksi kita bisa memproduksi sendiri model 1 sebanyak 3.900 unit untuk model 3 dan 550 unit untuk model 2. Dan untuk yang beli dari mitra, kita cuma butuh untuk yang model 2 sebanyak 1.450 unit. Dengan informasi bahwasanya untuk waktu pasang dan rakit apabila membuat sendiri adalah 9.525 jam dan untuk waktu rakitnya adalah 5.000 jam. Kamu pakai semua nih. Ya. Nah, sekarang kita mau compare dengan POMKM for Windows. Nah, di sini kita bikin new lagi ya. Nah, kita bikin new. Nah, ini di save bahwasanya ini contoh 2 berarti. Nah, constraint-nya batasannya ada berapa? Nah, ada 5. 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian variabelnya ada 6 ya. Ada X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Dan tujuannya adalah meminimumkan. So kita buat langsung tabelnya. Oke, wait, sorry. Ini contoh 2. Tadi constraint-nya 5 dan ini variabelnya 6 dan butuh untuk meminimumkan. Oke. So ini X1 ini ganti aja Y1 biar sesuai ya, Y2 dan Y3. Yang di mana kita mau meminimumkan 50 X1, 83 X2, 130 X3, 61 Y1, 97 Y2 dan ini 145. Kemudian untuk batasan masalah yang pertama adalah waktu pasang dulu. Oke. Waktu pasang kalau kita mau rakit sendiri, berarti 2-nya di X1 dan 1,5-nya ada di X2 dan X3-nya adalah 3, yang dimana ini lebih kecil sama dengan daripada 10.000 ya. Kemudian untuk concern yang kedua adalah waktu rakit. Waktu rakit ya, yaitu adalah 1 untuk X1 dan 2 untuk X2 dan 1 untuk X3, yang dimana ini harus lebih kecil sama dengan 5.000. Nah, oke. Kemudian batasan yang ketiga adalah pesanan model 1. Pesanan model 1-nya adalah di X1 dan Y1, yang dimana ini haruslah sama dengan 3.000. Kemudian ini adalah pesanan model 2 yang dimana ada di X2 dan Y2 ya, jadinya maka X2 tambah Y2 gitu ya, sama dengan ini 2000. Nah, ini pesanan model 3. Nah, ini adalah 1 di X3 dan 1 di Y3, yang dimana ini lebih kecil sama dengan harus sama dengan ya, sorry, ini sama dengan 900. Makanya kalau misalnya kalian lihat ini kita punya data di sini, kalau ini di expand, nah ini nanti akan sama persis dengan kalimat matematikanya yang ada di tulisan tadi. Nah, apa namanya? Set toh 50x1 tambah 83x2 tambah 130x3 61y1 97y2 145y3 2x1 tambah 1,5x2 tambah 3x3 lebih kecil sama dengan 10.000. X1 2x2 tambah x3 5.000. Terus ini X1 tambah Y1 sama dengan 3.000, X2 tambah Y2 sama dengan 2.000 dan X3 tambah Y3 sama dengan 900. Dan langsung kita solve saja, langsung otomatis jadi sesuai. 3.000 untuk X1 model 1 bikin sendiri. Terus untuk X2 nya adalah 550 alias model 2 bikin sendiri. Dan ternyata 900 untuk model 3 bikin sendiri. Dan model 2 untuk beli dari mitra 1450. Dan ternyata
menghabiskan biaya sebesar 453.300 dan hasilnya sama ya. Oke, ya, so segitu aja. Mungkin untuk terkait dengan tambahan aja, karena ternyata hasil rekodan daripada Xbox Game Bar ya, karena itu bawaan dari Windows, ternyata tidak maksimal, jadi saya tambahkan aja di sini ya. So segitu aja untuk video kali ini, dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan nanti dicek juga ya video fullnya ada di terkait dengan rekaman Gmail nanti itu saya taruh linknya di deskripsi. Dan terima kasih juga ya yang sudah mungkin donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya ya, kalian tinggal cek di halaman ini ya, ataupun mungkin di Saweria, link Saweria di deskripsi, dan untuk sebagai bentuk dukungan untuk channel YouTube saya. Dan dengan begitu saya izin pamit. Jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan so saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.